Halo, perkenalkan nama saya Alviola Tardita Asmarani. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2019. Halo, perkenalkan nama saya Salma Rafifa Aprilia, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Perancis tahun 2018. Halo, perkenalkan nama saya Rehan Nasabila, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi tahun 2018. Halo, perkenalkan nama saya Nuran Jekadila, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam 2018. Hai, nama aku Mutiara Nurul Fajriyah, jurusan Administrasi Publik 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan KKN kali ini, tema besar kami adalah pemanfaatan platform digital dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Dengan tema tersebut, kelompok 1 telah merencanakan sebuah penyuluhan mengenai salah satu isu pemberdayaan perempuan melewati webinar online yang berjudul Talk About Beauty, Who Sets the Standard. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021 dari jam setengah 4 sore hingga setengah 6 WIB. Acara webinar Talk About Beauty Who Sets the Standards membahas tentang pemahaman standar kecantikan serta mengenali dan menanamkan konsep diri kepada peserta. Definisi tentang standar kecantikan cenderung berubah dari waktu ke waktu yang menyebabkan kebingungan dalam membentuk konsep diri. Webinar ini diselenggarakan agar peserta dapat memahami proses terbentuknya standar kecantikan, mengetahui perkembangan standar kecantikan dari waktu ke waktu, dan peserta dapat menanamkan nilai pada diri bahwa kecantikan diri kita bukan cantik yang sebagaimana kita pahami dari standar normatif, karena masing-masing orang punya kecantikannya masing-masing. Alasan kami memilih topik tentang standar kecantikan salah satunya adalah munculnya keresahan standar kecantikan Indonesia yang menjadi topik perdebatan di tengah masyarakat saat ini. Salah satunya muncul kasus Misal Halim, seorang influencer Indonesia yang dituding body shaming ke model Victoria's Secret. Misal menyebut model gemuk yang diperkenalkan Victoria's Secret tidak memenuhi standar kecantikan. Secara tidak langsung, ia telah melakukan diskriminasi pada platform yang sangat besar yaitu Instagram. Padahal sejak 2021, CEO VS sendiri telah menggantikan para model seksi dengan atlet, pemain film wanita, dan juga aktivis sebagai salah satu bentuk wajah baru dengan maksud untuk menampilkan kecantikan yang beragam. Nah, dengan adanya isu tersebut, diharapkan nantinya kita lebih bisa menjaga menghargai keberagaman, karena standar kecantikan itu bukanlah tolak ukur yang sebenarnya. Pembicara kami adalah Profesor Akwarini Priyatna, MA, MHum, PhD. Beliau adalah guru besar dalam Ilmu Sastra dan Gender, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran. Alasan mengapa kami memilih beliau sebagai pembicara adalah karena banyak sekali prestasi-prestasi beliau yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Salah satu diantaranya adalah buku beliau yang berjudul Becoming White, yang sejalan topiknya dengan webinar kami. Dalam melakukan publikasi webinar kita, yang pada tanggal 6 Agustus tahun 2021, kami memiliki 12 media partner dengan satu sponsorship yaitu Ines Kosmetik, juga mengundang 2 sekolah. Sehingga dalam partisipan kami memiliki jumlah terbanyak sebesar 480 partisipan webinar. Terima kasih untuk kesempatannya, Salma dan teman-teman panitia yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore pada peserta yang sudah hadir di webinar kami, webinar Talk About Beauty Who Sets the Standard sore hari ini. Alhamdulillah ya, berkat kerja keras semuanya acara ini bisa terselenggara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Akwarini Priyatna, Profesor Akwarini Priyatna, MHum PhD, yang sudah berkenan untuk memberikan materi sore hari ini dan juga untuk berdiskusi dengan kita semua. Melihat antusiasme peserta yang banyak nih, ratusan, udah sampai 400 orang untuk saat ini, saya berkesimpulan bahwa tema ini adalah tema yang seksi, tema yang sangat menarik untuk kita semua, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk anak muda nih seperti kalian ya. Dan mari kita nanti
mendengarkan pembicara untuk bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya ya. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi kepada panitia yang sudah bekerja keras. Ini kebetulan anak-anak saya 10 orang ini perempuan semua ya, cantik-cantik. Sesuai dengan temanya Talk About Beauty. Dan kemudian saya juga berterima kasih kepada Ines Kosmetik yang sudah menjadi sponsor kami, sponsor tema KKN kami, terutama dari semester lalu itu sudah ada acara yang lain juga mengenai, tapi dengan tema yang sama, yaitu pemberdayaan perempuan. Jadi Ines ini sangat concern ya dengan tema-tema seperti ini. Kemudian tidak lain, saya juga ucapkan terima kasih kepada tim KKN dari dosen, karena KKN ini terintegrasi dengan program pengabdian kepada masyarakat. Jadi di sini telah hadir juga rekan-rekan dosen saya, Ibu Sri Rijati Emhum, Dr. Sri Rijati Emhum, dan juga Ibu Prima yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Mungkin tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama menyaksikan dan menyimak webinar kali ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan ya, selamat berwebinar. Menunjukkan saja di satu sisi kecantikan itu, ini kalau pertanyaannya balik lagi ke who sets the body standard, sekarang kita sudah mulai mendapatkan jawabannya. Satu, kalau Victoria's Secret itu yang dulu yang mendirikan itu laki-laki, ya, jadi itu satu. Pemilik modal. Kedua, yang menentukan adalah isu yang sedang berkembang. Kesadaran baru itu juga bisa membentuk tentang siapa yang cantik itu apa gitu ya. Dan juga setting the standard, seperti saya tadi katakan, semua budaya-budaya baru yang muncul itu memunculkan standar-standar baru. Dulu standar kita. Dengan saya. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak banget dibahas masalah activity, tentang banyak orang yang bilang aku udah cantik dengan tubuh aku yang seperti ini, walaupun aku gendut, walaupun tubuh aku besar, aku tetap cantik kok gitu, my body my choice gitu. Halo semuanya, saya Arinda dari jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Halo, perkenalkan, nama saya Aisyah Khairunisa. Saya merupakan mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Angkatan 2018. Halo semua, perkenalkan, nama saya Monica Putri Irawan dari jurusan Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Budaya. Hai, perkenalkan, nama saya Fatima Azahra, mahasiswa Fakultas Peternakan dari Angkatan 2018. Halo, saya Rida Rohadatul Aish dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Arab 2018. Proyek KKN Kelompok 2 yaitu pengelolaan akun sosial media dan pengadaan seri siniar atau podcast yang berjudul Women and Finance, Kemandirian Finansial untuk Mengajar Mimpi. Sebagai pembicara dalam podcast ini, kami mengundang Ibu Ersatri Wahyuni, yaitu dosen akuntansi FEB Unpad. Dan kami juga mengundang Kak Dian Yunita Fadila, yaitu co-founder dari komunitas pemberdayaan perempuan bernama Puan Bisa. Kami merancang kegiatan ini dengan tujuan untuk menyediakan akses gratis dan mudah digunakan bagi semua orang, terutama untuk perempuan, untuk mendapatkan edukasi dan pemahaman seputar pemberdayaan perempuan dalam aspek kemandirian finansial dan pengembangan diri kepada perempuan muda dan masyarakat luas.
Menurut saya KKN ini sangat berkesan ya, walaupun KKN dilaksanakan secara virtual karena kondisi pandemi seperti ini, tapi esensi dari KKN itu sendiri tidak hilang, yaitu untuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan KKN ini saya belajar tentang teamwork, skill berkomunikasi, dan bagaimana mengelola konten serta informasi yang saya dapatkan. Terutama dalam masa pandemi seperti ini, kita lebih aktif di sosial media sehingga harus tahu bagaimana cara efektif untuk menjangkau audiens dan mengemas informasi yang kita dapat supaya mudah dicerna dan digunakan untuk orang lain, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan dan kemandirian finansial bagi perempuan muda. Kesan dan pesan soal KKN, senang karena ketemu banyak teman dari berbagai macam fakultas dan jurusan. Tapi walaupun sedikit sedih karena di masa pandemi, jadi kita ngelakuin semua kegiatannya secara online dan gak sempat ketemu secara langsung. Tapi karena ketemu sama teman-teman yang keren-keren banget, jadi kita kerja sama bareng-bareng dan DPL kita juga sangat baik, jadi semua tugasnya kita lakuin dengan senang hati. Kesan saya selama mengikuti kegiatan KKN, pemanfaatan platform digital dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan adalah saya menjadi lebih sadar tentang pentingnya pemberdayaan perempuan. Saya memperoleh banyak wawasan mengenai hal ini dan mendengar banyak kisah inspiratif dari para perempuan. Saya belajar untuk menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, dan punya peran sendiri sebagai seorang perempuan. Harapan saya adalah dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan membagikan ilmu yang saya miliki kepada perempuan di luar sana, dan saya harap semakin banyak perempuan yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kesan dan pesan saya selama mengikuti KKN Pemberdayaan Perempuan adalah mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dalam membuat acara webinar dengan topik acara yang seru dan teman kelompok yang kooperatif sehingga saya dapat menikmati setiap prosesnya. Untuk KKN selanjutnya, semoga terus memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dengan acara yang gak kalah keren tentunya. Kesannya, walaupun KKN-nya online, tapi banyak banget ilmu yang didapat dan dapat teman baru juga. Walaupun belum ketemu secara langsung, cuma virtual doang, tapi seru-seru. Pesannya, semoga KKN yang kita jalani bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bekerja sama untuk jalannya KKN ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan teman-teman. Kesannya, meskipun acara KKN ini dilakukan secara online, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, nggak ada kendala, partisipannya juga sangat banyak, nggak disangka-sangka. Terus kita juga bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai jurusan, teman-temannya juga bisa diajak kerjasama, sangat suportif. Pesannya, mau menyampaikan makasih untuk semua pihak yang terlibat dalam acara ini, khususnya Ibu Verly selaku DPL kami, dan juga semua teman-teman tim KKN Pemberdayaan Perempuan. Semoga meskipun nanti KKN udah berakhir, kita semua tetap bisa keep in touch dan tetap jaga kesehatan. Kesan pesan saya dalam KKN ini adalah saya tahu jadinya pentingnya pemberdayaan perempuan, karena perempuan itu mempunyai peran lebih dan perempuan juga bisa dalam berbagai cara. Dan di sini juga saya mendapatkan kisah inspiratif dari salah satu narasumber, yaitu Teh Dian, bahwa pentingnya itu memanage pola keuangan. Pesan dan kesan saya dalam KKN 2021 ini, meskipun KKN diselenggarakan secara online, namun tidak mengurangi keseruan dari KKN itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Verly Hasanah yang sudah mau membimbing kami dalam melakukan KKN kali ini. Meskipun kami berjumlah 5 orang, tapi kami dapat menyelenggarakan webinar dengan sangat sukses. Saya juga berterima kasih kepada kelompok saya yang sudah mau bekerja sama dan mau bersusah payah bersama-sama meskipun sebelumnya kami tidak saling kenal dan berbeda jurusan serta fakultas. Terima kasih KKN 2021.